jaksa menyampingkan dulu pasal. Fokus di pasal ini dulu. Bukan bahasa menyampingkan. Fokus. Kita tidak bicara menyampingkan. Oke, terkait orang besar. Nah, Memeriksa. Ya. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang. Posisi saat ini Pak Jokowi, kalau kita bicara relawan, tentu membela Pak Jokowi kan. Pak Jokowi saat ini mencari keadilan, menyerahkan kepada hukum, dan Ade Darmawan belum pernah menghubungi jenderal manapun untuk atensi kasus ini. Oh, bagus. Terus apakah karena situasi begini mungkin ada hal-hal yang sifatnya takut salah atau enggak. Intinya saya tetap berharap sidang. Tetap kekeh berharap sidang, bahwa saya berharap karena yang melaporkan delik aduan absolut atau delik mutlak itu adalah Joko Widodo. Mari kita bedah. Mulai dari semuanya akan kita tanyakan. Pertarungannya di persidangan. Satu itu. Oh baik kalau begitu. Nah, mungkin tentang penahanan kan saya kira sudah cukup. Pertanyaan cukup gimana? Ya kita nggak menahan. Ya ditanya balik dasarnya bagaimana, dan sudah itu selesailah. Nah itu. Jadi poin-poin di situ. Terus sempat juga Sang Haji bertanya kepada penyidik, ini kan yang lapor ada 3, bagaimana? Kami yang 3 enggak dulu. Kami fokus di Pak Jokowi. Artinya bahasanya dikesampingkan dalam konteks bahasa. Oh, bukan di jadi, itu, Pak. Jadi artinya bahasa itu dikesampingkan. Hanya Sang Haji bertanya terus apakah salah dong saya nanya. Apakah marah-marah perkara ini? Ya kan Sang Haji punya legal standing ya. Nah, kalau beliau kan ke Pak Jokowi nggak ada legal standingnya, ya kan? Kalau kita ini kan, Roy, kali ini betul. Ya Betul kan, tidak ada legal standing di laporan Pak Jokowi, tetapi di laporan kami 160 itu delik. Nah, itu sampai dikejar pada saat itu. Ini kan ada delik aduan, kita nggak bisa. ada delik Kalau aduan, bahasa Pak Jokowi. ada pasal 160. Bagaimana? Jaksa cuma ketawa. Sudah bang, nggak usah itu bang. Kita fokus dulu di sini. Oke. Ya. Dikejar lagi sama Sang Haji. Artinya 160 itu delik materialnya ada nggak? Ketawa juga. Dia tidak menjawab. Sudah. Oke. Sudah terakhir kata Sang Haji. Jadi poinnya gimana? Tidak menahan. Ya di samping diperkuat dengan jaminan, ya kan, dan ada penangguhan. Ya memang tidak bisa pasal ini untuk menahan. Ya. Kalau menangkap kan 1 kali 24 jam. Sudah kelar itu. Gitu loh ya. Jadi terus, pasal 3, maaf Bang, kalau pasal 32 dan 35 juga dikesampingkan ya sama jaksa ya? Kemungkinan, gitu. Karena fokusnya di situ. Kemungkinan, maksudnya bahasa ya, jaksa pada bahasa saat kemungkinan, itu, pasal 35 yang... Kalau memang pasal 35, pasal 32 itu menjadi pertimbangan, nggak bakalan keluar. Enggak, jaksa. Iya, jaksa. Jaksa ngomong itu Bang? Enggak, pertimbangan kita. Oh, pendapat apa? Ya, pertimbangan kita. Kalau pasal 32 ITE yang 8 tahun itu, pasal 35 yang 12 tahun itu masuk kategori ini urgent, nggak mungkin keluar. Artinya Roy dan Tifa tetap masuk. Tapi karena pertimbangan jaksa difokus, dia bilang 310, 311. Malah sama kami, ini yang benar yang mana sih 310? Betul, itu ada pertanyaan. Gitu. Nanti bang, nanti gimana? Harus jelas sebenarnya. Gampang lah itu. Fokus yang ini dulu. Saya artinya bicara keadilannya dulu, karena menyangkut pasal ini kami tidak nahan. Di samping pengajuan, penangguhan, dan jaminan. Artinya tambahannya. Nah gitu. Sudah clear sampai di situ. Makanya Roy, beliau termasuk Dr. Tifa. Saya ini kan sampai dikategorikan tahun 65 PKI. Kenapa dia datang kok ngeruduk-ngeruduk karpetnya sendiri, ngebel tato. Apa maksudnya? Ini dia lah. Pagi-pagi ya? Pagi, setengah 7 kurang itu. Yang paling lucu,
Oke, Roy. langsung Kadang-kadang bunyi disodorkan. ngeri kali ya. Disodorkan penangkapan apa maksudnya? Kata Roy. Mana surat pemanggilan saya? Oke. Udah nggak usah. Loh, kok nggak usah? Mana pemanggilan saya? Masa begini caranya? Kata Roy. Udah kalau gitu gini, saya akan kontak pengacara. Oh, udah bisa, udah boleh. Lu. Ini KUHP lah yang ngatur, Ya, yang baru loh. Nah itu kata Roy ya. Termasuk kalau nggak keliru di CNN tadi malam juga. Sempat bicara. ada pelarangan itu. Tuh, iya. Yang paling Penangkapan lucu, nggak harus. mau mandi nggak boleh. Raupan itu aja karena terpaksa. Baju kaos yang dipakai ya itu. Mau sarapan nggak boleh. Ya. Mau ngambil obat nggak boleh. Saya mendampingi loh ya. Ya. Waktu di Polda mendampingi, bukan di rumahnya. Oke. Saya merasa sedih. Ya, Loh, oke. kok begini caranya? Baik. Kita stop dulu di situ, Bang Azam. Ya. Ya, Pak Azam. Eh, Kalau Bang Ade gimana? Ya, saya sepakat dengan Bang Asam. Ya. Sepakat banget. Ini adalah keterangan jaksa. Ya, publik harus tahu bahwa jaksa peneliti yang ditemuin oleh Abdul Ghafur Sangaji dalam keterangan Bang Asam mengatakan menyampingkan pasal-pasal 35, 32 dan pasal 160. Fokus di sini dulu. Oh, oke. Bukan fokus di sini dulu. Oh. Maksudnya 311, 310. 310, 311. Yang lama, yang baru kan 433. Iya, artinya tadi Pencemaran pembicaranya dan- kan begitu kan? Iya, kan begitu. Jaksa menyampingkan dulu Fokus di pasal ini dulu. Bukan bahasa menyampingkan. Fokus. Kita Oke, tidak bicara oke. menyampingkan. Oke, terkait orang besar, Nah, memeriksa. Ya, spesial podcast ini. Spesial Siap. ya. hmm. Bentar. Bukan Ade Darmawan. Ade Darmawan nggak pernah ngomong. Bukan indikasi dia. orang besar. Ya. Oh, ditujukan ke kamera, Bang. tersangka. Nah, saya pernah menyampaikan Volumenya boleh digedein lagi bang, sorry. ketika si Destiel Sigit Dilihat di sana, Bang. Maaf. lewat Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang ini sebagai tersangka. Ya. Presiden Prabowo marah kepada Destiel Sigit pada Kapolri. Dan itu saya sampaikan dalam podcast saya. Saya katakan begini waktu itu Kalimantan, kemudian oleh entah siapa di program Kalimantan itu kira-kira 1 menit 2 menit kemudian beredar secara viral. Saya katakan begini, saya bicara dengan pejabat setingkat menteri. Oke. Bukan saya begini. Saya bicara dengan pejabat setingkat menteri. Bukan dengan menteri. Nah, kemarin malam karena saya ngomong itu masih puasa. Kemarin malam menteri itu memastikan Oke. bahwa ketika Jadi? polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka, Presiden Prabowo marah besar kepada Kapolri Destiel Sigit. Oke. Gitu kan? Kenapa saya bilang saya mendapat informasi dari menteri itu terjadi, dialog itu terjadi ketika buka puasa bersama secara sangat terbatas dengan beberapa purnawirawan. Oke. Saya kira Jadi itu dia bukan Kita dapat pesannya. Ya. Oke. Oke. Jadi begini, orang besar ya. mencatut nama Bapak Prabowo. Bahwa Prabowo marah. Itu kan isu. Cuma kemana dari orang yang setingkat menteri. Menteri. Ya. Menteri. Ya. Ya dah? Ya. Jadi gini, Darmawan tidak akan berani. Kita ini advokat, Bang. Kita advokat, Bang. Ya. Bang Hasan. Kita nggak mungkin. Sebentar, Bang. Ada bilang saya barangkali diangkat jadi menteri. Sebentar, Bang. Saya ngomong dulu. Tidak mungkin kan mau menyampaikan sesuatu hal kalau tidak ada narasi. Yang kedua, Mbak Tifa sendiri ngomong, terima kasih Pak Pak Prabowo, Prabowo. atas atensi apa namanya? Ada video. Ya, karena setelah Iya, penolakan itu penolakan, kan penolakan. ya. Saya mendengar itu pada saat saya konferensi pers kepada wartawan yang penuh, Bang udah dilepasin Bang. Terus apa katanya? Ini videonya kita tonton. Kita konferensi Bang. Ya kan? Oh ada andil di situ. Luapan kekecewaan ini ada. Ya. Iya dong, kecewa. Kami adalah pendukung Prabowo Gibran, Mbak. Relawan kami ini pendukung. Dan posisi saat ini Pak Jokowi, kalau kita bicara relawan, tentu membela Pak Jokowi kan.
Pak Jokowi saat ini mencari keadilan, menyerahkan kepada hukum, dan Ade Darmawan belum pernah menghubungi jenderal manapun untuk atensi kasus ini. Kami normal melapor SPKT. Wah, waktu melapor tahapannya, ditanyain di SPKT itu sulitnya bagaimana, karena kami tidak main atensi. Saya mau normal barang ini. Jadi menurut Abang ada yang mau adu domba nih semuanya? Pertama itu, yang kedua, saya tetap berpesan kepada Bapak Prabowo yang sangat saya cintai, dan Bang Dasko yang sangat saya sayangi. Bang, tegakkan hukum, Bang. Diskriminatif terhadap Pak Jokowi hari ini dipertontonkan, Bang. Bukan persoalan 310, 311, manipulasi data elektronik, 32 dan 35. Sampai saat ini, itu tidak ada pembatalannya, Bang. Normatif, Bang, ini semua, Bang. Kami mohon, melalui podcast ini, saya tetap bikin terang, kasus ini betul-betul terang. Tetapi kalau ini betul-betul sudah menjadi satu keputusan dan kewenangan kejaksaan, dan tidak bisa berbalik arah lagi, saya minta yang akan menyidangkan ini hakim terbaik di Republik ini yang harus betul-betul menyidangkan, baik itu Pradip maupun hakim nanti yang ada di pengadilan, karena kami tidak akan ada, kami hanya menjadi saksi di sana, karena kami tidak mendampingi Pak Jokowi pada saat itu, pada saat dilakukan persidangan. Maka kami meminta negara perhatian khusus, bukan karena ini Pak Jokowi, bukan, karena ini adalah rakyat Indonesia. Beliau bukan tidak berkuasa lagi. Beliau tidak berkuasa lagi. Beliau mengharapkan dukungan dari masyarakat, dukungan dari penegak hukum untuk menegakkan hukum. Di mana Pak didatangin kuburan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ziarah. Mendatangi kuburan, mengatakan ziarah, tapi mau tes DNA. Bu Tifa dan Refli Harun ke sana, podcast di depan. Saya mau bertanya sekali lagi saya bertanya. Ketika Mbak, abangku, abang ini, saya datangi dan saya podcast, saya mau tes DNA. Ini bukanlah ibu dari Bang Asam. Bukan Mbak punya ibu. Ibu Anda sudah meninggal dunia. Saya minta negara ini memperhatikan sedikit saja jasa Pak Jokowi. Tidak usah dalam pembangunan Republik ini. Tidak perlu itu. Tapi perbuatan baik. Dia menerima rakyat Indonesia dengan lapang dada. Hanya itu saja dia dihargai oleh negara. Cukup bagi kami relawan. Kami tidak marah. Kami terima kasih sudah dilakukan penegakan hukum dengan kewenangan. Sah-sah saja. Tapi di pengadilan, kami memohon. Saya minta pengadilan menghadirkan hakim terbaik di Republik ini yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu harapan kami. Mari kita based on alat bukti di peradilan nanti.